Shalom mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari Minggu ini, di pagi ini kami akan bersama-sama memberikan program Suluh Suara Penyuluh bersama Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen Kecamatan Sidomukti. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa dan meminta hikmat Tuhan agar kita bisa bersama-sama mengerti dan memahami dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita dan menjadi serupa, menjadi dewasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau bersama-sama dengan seluruh pendengar Radio Betani 107.7 FM ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami, menyerahkan telinga kami Tuhan, untuk kami fokus bersama mendengar apa yang akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, pimpin kami dan jagai kami agar kami mampu melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Dan kami mau Tuhan menyerahkan segenap pergumulan kami untuk kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami yakin Tuhan, saat kami berserah, saat kami mengandalkan Engkau, Engkau yang akan memberikan kekuatan buat kami untuk tetap berjalan di tengah badai hidup ini. Kami tahu Tuhan, saat kami percaya, Engkau akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mempelai yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang badai topan kekuatannya. Ya, badai topan kekuatan kita. Dalam kehidupan setiap orang percaya, tanpa terkecuali pasti pernah menghadapi badai atau sekarang sedang menghadapi badai. Entah itu dalam bentuk ekonomi, entah itu dalam bentuk masalah kesehatan kita ataupun keluarga. Atau saat ini kita sedang kehilangan orang yang kita kasihi, maupun kita sedang mengalami tekanan mental dan emosional. Badai ini sering datang tanpa tanda peringatan, tanpa sirene yang berbunyi, yang mengacaukan arah hidup dan membuat banyak orang merasa tidak berdaya, tidak kuat menghadapi. Namun menariknya, dalam alam kehidupan ada satu makhluk yang justru tidak takut, tidak gentar menghadapi badai. Siapa lagi kalau bukan burung Raja Wali? Saat badai datang, Raja Wali tidak lari, tidak bersembunyi, tetapi ia membuka sayapnya lebar-lebar dan menggunakan kekuatannya, menggunakan badai itu untuk terbang lebih tinggi. Inilah gambaran yang luar biasa yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa badai bukan selalu untuk menghancurkan, tetapi bisa menjadi alat untuk mengangkat kita lebih tinggi jika kita menyikapinya dengan cara pandang yang benar. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saudara-saudaraku semuanya, kita akan melihat bahwa Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari badai, tetapi seringkali Tuhan menyertai dan menguatkan kita di dalam badai tersebut. Seperti Raja Wali, Bapak Ibu, yang memanfaatkan badai itu untuk terbang tinggi. Kita pun diajak untuk belajar, mengubah tantangan kita, masalah kita, ujian badai kita menjadi pijakan menuju pertumbuhan
akan merenungkan bahwa badai seberapa kuatnya, seberapa besarnya, tidak lebih besar dari kuasa Tuhan yang menyertai kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang penakut, untuk menjadi orang yang melarikan diri dari badai ini. Tetapi kita diciptakan untuk bangkit, berdiri teguh seperti Raja Wali. Di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41, kita akan baca bersama-sama dan menyimak, merenungkan di dalam perikop angin ribut diredakan. Markus 4 ayat 35 sampai 41 begini dengan firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang tidur di buritan, memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengar, melihat, membaca angin ribut diredakan, secara manusia sebagai seorang murid mengalami ketakutan. Padahal murid itu tahu bahwa ada Tuhan yang akan selalu menyertai, yang pastinya murid-murid pernah melihat banyak mujizat, banyak kejadian-kejadian hebat yang Tuhan lakukan di hadapan para murid-muridnya. Tapi ketika ombak itu datang, masalah itu datang, muridnya mulai ketakutan, mulai bingung, mulai merasa gemetar dan menjadi orang yang kagetan akan masalah. Nah, padahal kita juga tahu setiap hari, setiap waktu, dari sejak kita kecil sampai dewasa ini, pasti kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Pasti kita pernah mengalami mujizat demi mujizatnya. Tapi terkadang kenapa saat masalah itu datang, pergumulan itu datang, kita seperti orang yang kaget. Kita seperti orang yang banyak banget beratnya, banyak banget beban berat ini. Tapi kita kadang lupa untuk melihat bahwa Tuhan sudah menyertai kita bertahun-tahun. Tapi ketika masalah datang, satu persatu kita merasa aduh ya. Kita curhat ke sana kemari, bahkan kita terkadang menangis sendiri, dan akhirnya banyak orang yang kita korbankan ketika kita menghadapi masalah. Tapi hari-hari ini mempelai Kristus yang terkasih, Yesus mampu meredakan badai. Saat murid-murid itu panik karena perahu hampir tenggelam, Yesus tetap tenang dan menghardik angin. "Diam, tenanglah." Dan badai pun ini reda. Ini menunjukkan bahwa badai tidak bisa mengalahkan Yesus. Badai tidak bisa mengalahkan kuasanya. Apa yang harusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita refleksi dari peristiwa angin ribut ini? Ketika hidup terasa tak terkendali, ketika masalah banyak datangnya bersilih tak berganti-ganti, percayalah dan jangan panik. Serukan namanya,
Dia tetap Allah yang berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyikapi hari ini, mulai hari ini dan sampai seterusnya. Ketika badai datang, disitulah kekuatan untuk kita menjadi kuat, untuk kita menjadi mampu, untuk kita selalu berseru di hadapan Tuhan dan yakin bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Ada satu peristiwa lagi ketika Petrus berjalan di atas air. Saat Petrus fokus pada Tuhan, saat Petrus memandang Tuhan, ia bisa berjalan di atas ombak. Tapi saat ia ketakutan, saat ia melihat badai, ia mulai tenggelam. Mari kita bersama-sama menyadari untuk kembali fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Mari mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan. Kita juga belajar dari kehidupan Paulus dalam kapal karam. Walau kapal hancur karena badai yang besar, tidak satu pun jiwa yang hilang. Karena Tuhan menyertai dan memberi arahan kepada Paulus. Buat kita saat ini, meskipun di dalam hidup ini kapal kita retak, pekerjaan, hubungan, percayalah bahwa rencana Tuhan tetap bisa menyelamatkan dan memberi masa depan buat kita semua. Mempelai Kristus yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan menginginkan menggunakan badai itu untuk memperkuat iman kita, bukan untuk merusak kita, bukan untuk membuat kita gagal, bukan untuk merusak, mengecoh masa depan kita. Tetapi Tuhan menginginkan yang pertama adalah badai itu bukan sebagai masalah, tapi badai itu sebagai ujian iman kita. Dalam Alkitab, badai seringkali menjadi simbol ujian. Sesuatu yang mengguncang kenyamanan, sesuatu yang memaksa seseorang untuk memilih tetap percaya atau menyerah akan kehidupan ini. Contohnya peristiwa dalam Markus tadi, di mana Yesus dan para murid-muridnya berada dalam perahu ketika badai besar datang. Ya, mengapa kamu begitu takut? Ya, mengapa kamu tidak percaya? Melalui badai ini, Tuhan menunjukkan bahwa iman yang kita percayai, iman yang selalu kita katakan bahwa aku lebih dari pemenang, aku kuat, aku diciptakan untuk menjadi kepala bukan ekor, itu bukan hanya sekedar kata-kata Bapak Ibu, tetapi kepercayaan sejati, terutama saat keadaan tidak terkendali. Disitulah kata-kata yang pernah kita katakan, bahwa mengatakan aku sebagai kepala, aku adalah umat pemenang. Disinilah Tuhan ingin membuktikan kita, apakah kita benar-benar percaya, apakah kita benar-benar setia mengiring Tuhan. Dan iman di sini akan diuji untuk menjadi murni dan tahan uji, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Yang kedua Bapak Ibu, badai membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya kan? Benar kan? Saat masalah datang, ujian datang, pencobaan datang, apapun itu otomatis ya. Kita tetap ya, kita langsung gerak cepat berdoa. Biasanya bagaimana sikap doa kita? Ya, tapi saat kita keadaan damai sejahtera, mungkin kita merasa oh Tuhan menyertai. Ya, berdoa secukupnya. Tapi ketika masalah itu datang, kita bisa jadi ya, setiap hari nangis di hadapan Tuhan. Ya. Badai membuat kita sadar akan keterbatasan kita.
di saat semua usaha manusia tidak lagi mampu menolong. Banyak orang justru menemukan di saat badai itu ada intimasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita datang kepada Tuhan bukan karena kita memiliki masalah, bukan karena kita sedang dihadapkan dengan ujian. Tapi walaupun tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada badai, mari kita sama-sama memiliki keintiman yang dekat dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar datang kepada Tuhan ketika masalah badai itu datang, tetapi di dalam rasa sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, kecukupan bahkan berkelimpahan, kita datang setiap waktu, setiap hari. Nah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, ini contohnya adalah peristiwa Ayub. Di dalam penderitaan dan badai hidupnya, ia sempat mempertanyakan banyak hal. Ya, namun di akhir kisahnya, dia bersyukur mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan melihat betapa luar biasanya Tuhan memberikan kehidupan yang jauh lebih lagi, diberkati berlimpah-limpah. Melalui penderitaan, Tuhan mengubah pengetahuan Ayub tentang dia dari sekedar teori menjadi sebuah pengalaman pribadi. Mungkin kita pernah mendengar kesaksian-kesaksian, banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami kesuksesan ketika sudah mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian Tuhan pimpin dengan caranya. Dan hari ini kita bukan lagi sebagai pendengar dari kisah-kisah Tuhan, dari kisah-kisah perbuatannya yang ajaib, tapi kita dibawa untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bukan menjadi pendengar kembali, tetapi menjadi pelaku bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, badai membentuk karakter Kristiani. Seperti Raja Wali yang menjadi kuat dengan menantang badai, mengembangkan sayapnya. Badai dalam kehidupan membentuk karakter rohani. Apa karakter rohani yang dibentuk dari badai itu? Ada ketekunan di sana, ada kerendahan hati, dan ada ketergantungan kepada Tuhan. Karena di dalam Roma 5 ayat 3-4, karena penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Tuhan tidak ingin mengizinkan badai itu untuk menghancurkan masa depan kita, tetapi badai itu untuk membentuk kita menjadi orang yang tahan uji, orang yang matang di dalam kedewasaan, orang yang matang di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kalau saat hari-hari ini kita mengalami badai itu, dan hari ini kita dikuatkan bersama-sama. Badai bukan untuk menghancurkan kita, tapi badai itu akan membuka jalan untuk kita bersaksi akan firman Tuhan. Melalui badai yang diizinkan Tuhan, umatnya bisa menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Dan selanjutnya, apa Bapak Ibu yang terkasih? Melalui badai kita naik lebih tinggi Bapak Ibu. Ya. Burung Raja Wali tidak pernah melarikan diri dari badai, tetapi ia justru terus tetap terbang melewati badai tersebut dan memanfaatkan angin ribut itu untuk naik ke puncak lebih tinggi, dan lebih tinggi. Masih ingat di dalam Yesaya 40 ayat 31? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Demikian juga Tuhan mengizinkan badai bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membawa umatnya semakin dekat kepada rencananya yang lebih tinggi. Wah, begitu luar biasa Tuhan kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Mari kita bersama-sama tidak takut. Walaupun kadangkala kita pasti mengalami rasa takut itu, ya. Tapi mari kita belajar untuk pelan-pelan, ya. Berani melangkah dan berani melangkah. Ya. Tidak takut bukan berarti tidak ada rasa khawatir sama sekali. Tapi berarti kita memilih untuk tetap melangkah dalam iman, walaupun situasi tampak menakutkan. Iman yang teguh membuat kita tidak menyerah di tengah tekanan. Iman yang teguh tidak lari dari tanggung jawab. Iman yang teguh tidak putus asa meski keadaan sulit. Dan iman yang teguh tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan memegang kendali. Burung Raja Wali tidak takut pada badai. Ia justru menghadapinya dan memanfaatkannya untuk naik ke lebih tinggi. Demikian juga orang percaya. Tantangan tidak membuat kita mundur, tetapi menjadi batu loncatan untuk naik lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tidak selalu menghentikan badai, tapi Dia selalu hadir di tengah badai itu. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan tidak selalu menghentikan badai itu, tetapi Dia akan selalu hadir, menyertai kita dan menguatkan kita melalui badai. Iman kita dibentuk, hubungan kita dengannya juga diperdalam, dan kesaksian hidup kita diperkuat. Badai bukan akhir, melainkan alat untuk naik lebih tinggi, seperti Raja Wali yang melayang di atas badai dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan kita percaya bahwa badai itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Dengan badai itulah yang akan membuat kita semakin naik lebih tinggi, naik lebih tinggi. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mempelai Kristus, badai hidup pasti akan selesai pada waktunya. Dan Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan kekuatan untuk kita lalui bersama-sama. Dan percayalah bahwa setiap gembok itu ada kuncinya. Berarti setiap masalah yang kita hadapi, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi kita, baik itu kehidupan keluarga kita, percayalah bahwa saat kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, maka gembok itu pasti ada kuncinya. Dan maka masalah itu juga pasti ada kuncinya. Ketika kita tidak melarikan diri, ketika kita tidak jauh dari Tuhan, tetapi kita tetap berpegang teguh di hadapan Tuhan, sambil memuji, sambil bersyukur, sambil di dalam ketenangan hati kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang sejati dari Tuhan.
Dan setelah itu kita akan melihat, oh ternyata badai itu membuat aku semakin naik lagi. Oh ternyata badai itu Tuhan sedang percayakan kepadaku untuk aku dipromosikan, untuk aku naik lebih tinggi, untuk aku semakin dewasa di dalam iman. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama untuk tetap kuat menghadapi badai kehidupan ini. Dan belajarlah dari kehidupan Raja Wali yang tidak pernah takut menghadapi badai, tapi tetap terus memandang dan menerjang badai tersebut hingga sampai dia naik tinggi ke puncak kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama-sama tunduk di dalam hadapan Tuhan, merenungkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Badai yang sudah kita lalui, badai yang saat ini masih sedang kita berjalan di dalamnya. Percayalah bahwa Tuhan yang akan menyertai kita, yang akan menjamin hidup kita, yang akan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita sekali-kali pun. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan, karena badai yang selalu kami lalui, badai yang selalu di hadapan kami, membawa kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan badai itu untuk datang menghampiri kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersyukur di hadapan-Mu, mengucapkan terima kasih karena Engkau masih tetap mengasihi kami dan mengizinkan kami untuk melewati setiap ujian demi ujian. Terima kasih untuk rasa tidak kenyamanan kami, untuk kami bangkit berdiri dan melepaskan rasa aman itu Tuhan, dan untuk menaruh pengharapan kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, saat kami bergelantungan di dalam Engkau, Engkau akan memberikan rasa aman dan nyaman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Tuhan kami yang baik. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang selalu menjadi penghiburan buat kami, yang menghibur kami ketika kami melewati badai hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami diciptakan, kami dikasihi, dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Radio Betani ini menjadi alat tangan perpanjangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, dan jadikanlah setiap orang-orang yang mendengar firman-Mu melalui radio ini memiliki hubungan yang lebih baik lagi, bersekutu lebih baik lagi, dan menjadi orang-orang yang pantas untuk diandalkan, pantas untuk dipercaya, untuk menghadapi segala badai hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi teladan, dan kami mau Tuhan, saat Engkau mempercayai kami melewati badai ini, kami mau kesaksian-kesaksian hidup kami menjadikan banyak orang percaya kepada Engkau dan lari menuju hadirat-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati aktivitas selanjutnya.